Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Pada kali ini saya Januar Dwi Putra Warsito dengan NIM 24115974 akan memberikan pengertian algoritma page replacement bersama dengan teman-teman saya, ya, yaitu Di sini aku Ridwanur Rahmat. Nama saya Mikael Marusenopati dengan NIM 24119952. Akan menjelaskan pengertian algoritma page replacement. Algoritma page replacement adalah metode dalam manajemen memori sistem operasi untuk mengganti halaman atau page dalam memori utama, yaitu RAM, saat memori penuh dan proses memerlukan halaman baru. Saat proses membutuhkan halaman yang tidak ada di memori, page fault, sistem harus memilih halaman lama untuk diganti. Ini dikeluarkan dari memori. Algoritma page replacement bertugas memilih halaman mana yang harus diganti agar kinerja sistem tetap optimal. Untuk kapan digunakannya, ya, kita bisa jika digunakan ketika jumlah frame atau slot memori terbatas. Yang kedua, proses butuh halaman baru. Yang ketiga, halaman tidak ada memori atau page fault. Dan yang terakhir adalah sistem pilih halaman itu lama untuk diganti atau di replace. Tujuan utama, oke, tujuan utama dari algoritma yaitu yang pertama meminimalkan jumlah page faults. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Nah, jenis-jenis algoritma page replacement yaitu FIFO, freeze in, freeze out. Yang pertama, halaman yang masuk paling awal akan digantikan lebih dulu. Yang kedua, sederhana tapi tidak selalu efisien. Yang kedua, LRU atau Let's Rachel Used. Satu, halaman yang paling lama tidak digunakan akan diganti. Kedua, lebih cerdas tapi kompleks dalam implementasi. Yang ketiga, optimal bila di algoritma. Satu, ganti halaman yang tidak akan digunakan lagi dalam waktu terlalu ke depan. Yang kedua, ideal atau teoritis, tapi tidak bisa diterapkan langsung karena butuh tahu masa depan. Yang keempat, clock second chance. Pertama, variasi dari Vivo, tetapi memberi kesempatan kedua pada halaman yang baru saja digunakan. Kedua, gunakan bit referensi jika satu tidak diganti dulu. oke. Kali ini saya akan memberikan contoh pada setiap jenis-jenis dari algoritma page replacement. Yang pertama, kita ada LIFO atau lab maksud saya first in first out. LIFO. Oke, contoh dari first in first out ini, semisal kita mempunyai data yang berisi 0, 1, 2, 3, 4, dan kita ingin menggunakan salah satu data yang ada di dalam data ini. Jadi analoginya seperti ini, kita punya tabung 2 tapi punya space atau ruangan maksimal yaitu untuk 3 data saja yang bisa digunakan, bisa kita buka atau dapatkan. Jadi semisal kita ingin mengambil satu data pertama, indeks, maksud saya data 1, maka dia akan masuk ke dalamnya di paling depan. Jadi analoginya belakang ini adalah data yang masuk, lalu yang ini
keluar. Jadi misal ini, lalu kita ingin menambah data kedua yaitu 4, lalu kita menambah lagi yaitu data 0. Nah, semisal kita sudah mendapatkan 3 data ini, lalu kita ingin mengambil data yang lainnya, tetapi kan penuh, sehingga yang paling depan ini dikeluarkan. Jadi hanya seperti ini. Ini sebenarnya hanya saya masih menggunakan first in first out, tapi tanpa menggunakan metode sirkular, jadi dia kosong. Jadi kalau kita menggunakan metode sirkular, maka dia akan terlihat seperti ini, akan maju. Nah, sehingga hasilnya tadi, jika misal menambah data yaitu 2, jadi 402, dia akan masuk di paling belakang. Nah, itu adalah contoh dari Vivo. Lanjut, jenis yang kedua yaitu LRU atau Least Recently Used. Nah, cara kerjanya mirip, tetapi pemahamannya berbeda. Sebenarnya dia ini mirip dengan Vivo, cuman pemahamannya ini seperti ini. Seperti soal tadi, kita hanya mempunyai data yaitu 140. Nah, lalu kita ingin mengambil data 2. Maka hasilnya kita akan melihat dari ketiga data ini, manakah yang paling lama tidak digunakan. Jadi kita bisa lihat dalam tabung ini, yang paling pertama masuk kan 1, lalu 4 dan 0. Nah, 1 ini kan sudah digantikan dengan 4 lalu 0. Jadi 1 ini bisa disimpulkan adalah data yang paling lama tidak digunakan. Jadi hasilnya adalah 402. Nah, begitu. Baik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jenis ketiga yaitu optimal. Nah, optimal ini sebenarnya masuk ke dalam algoritma Belady's, tapi dia tetap masuk ke dalam algoritma page replacement. Nah, optimal ini sama dengan yang si LRU dan juga si Vivo yang tadi, tapi pemahamannya beda lagi. Nah, jadi semisal kita menggunakan contoh yang tadi yaitu 140. Nah, semisal kita ingin mengambil data 3 misal, maka si sistem operasi ini akan mencari data mana yang paling lama dan tidak digunakan lagi di masa depan. Jadi sistem ini harus tahu ke depannya data apa yang akan digunakan dan data mana yang tidak akan digunakan lagi di masa depan. Jadi yang paling tidak digunakan lagi, kita ambil contoh 4 ini kita asumsikan dia menjadi data yang paling lama dan tidak digunakan lagi di masa depan, sehingga hasilnya
data satu tetap karena di masa depan dia akan digunakan lagi dan 0 juga akan digunakan lagi. Jadi 0-nya maju dan 3-nya masuk. Nah, begitu. Jadi optimal ini mirip dengan sedikit mirip dengan LRU maupun FIFO. Tapi hanya pemahamannya aja yang berbeda. Karena di optimal ini ada tambahan yaitu data paling lama dan tidak digunakan lagi. Nah, begitu. Oke. Lanjut kita ke jenis yang terakhir, yaitu adalah jenis LFU atau least frequently used. Oke. Jadi contohnya semisal datanya itu ada 1 tapi punya frekuensi, kita pakai sebutan frek 3, lalu data 2 dengan frekuensi 1, lalu yang ketiga yaitu dengan frekuensi 2. Oke, semisal kita ingin mengakses suatu data dan datanya berisi ini. Jadi data ini akan masuk ke dalam memori ke sini, dan semisal kita ingin menambahkan halaman baru untuk diakses, maka si sistem operasi ini akan menghitung manakah frekuensi yang paling rendah. Jadi dia mencari frekuensi yang paling rendah untuk dihapus dari operasi dia. Jadi kita lihat yang paling kecil adalah 2 karena frekuensinya adalah 1, sedangkan 1 dan 3 itu lebih besar daripada frekuensi data 2 ini. Jadi isinya berubah menjadi 1, 4, 3. Nah, begitu. Baiklah, sekian dari saya untuk materi algoritma page replacement. Mohon maaf jika memiliki kesalahan ataupun tingkah laku yang salah. Terima kasih.